Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Raja Ananta Prayoga, pemuda tampan berusia 16 tahun ini, merupakan seorang murid STM Karya 1 yang memiliki grup band bernama The Bandits Band. Band yang digadang bersama Doni, Fandi, Ferdi, dan Edo. Grup band mereka ini kerap mendapat tawaran untuk manggung di luar kota karena kepopulerannya di sosial media. Hari itu, kelima pemuda tersebut mendapat pekerjaan di sebuah kafe yang baru saja dibuka di dekat Pantai Layar, yang posisinya berada di paling barat Pulau Jawa. Setelah sebelumnya Edo mendapatkan tawaran pekerjaan itu. Untung saja jadwal mereka kosong untuk minggu ini. Mereka mengendarai Pajero Sport warna hitam milik Doni, sang ketua band tersebut. "Kita nginep di mana, bro?" tanya Fandi seraya fokus di kemudi mobil pada Doni. "Lah, kok tanya gue? Yang dapat orderan kan si Edo." "Oh iya, kita dikasih penginapan kan, Dok? Terus kita nanti di hotel mana?" Doni menoleh pada Edo yang duduk di kursi belakang. "Hotel Melati Indah, bro. Dekat sama pantai kok," jawabnya. Ferdi kemudian langsung mengecek ponselnya untuk memastikan. Dia bahkan sampai menarik siku Raja yang sedang terlelap. "Apaan sih?" Raja menguap menyemburkan nafas naga ke arah Ferdi. "Dari tadi tidur terus loh. Sompret, si Raja habis makan jengkol dia. Ini lihat HP gue dulu." Ferdi menunjukkan layar ponselnya. Di sana tertulis beberapa berita tentang Hotel Melati Indah yang terkenal angker. Ada beberapa kisah mistis yang pernah terjadi di sana. Ferdi tampak serius membaca berita tersebut. "Alah, kan cuma katanya. Tenang aja, gak usah lebay," kata Raja lalu melanjutkan tidurnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, kelima pemuda tersebut akhirnya sampai di sebuah hotel bintang 3 berlantai 5. Setelah memarkirkan mobil, mereka memasuki hotel sambil mengamati setiap detail arsitektur hotel. Di setiap lantai terdapat 20 kamar. Hotel tersebut memiliki rooftop yang dijadikan taman dan spot cantik untuk berselfie dengan latar deburan ombak pantai. Sejenak menjejakkan kaki di halaman hotel, kesan mistis memang diakui Raja sangat terasa. Ada 2 tower hotel yang berdiri menjulang dengan dinding-dinding berwarna krem pucat, terlihat gelap dengan lampu taman yang temaram. Mereka menuju ke lobi hotel untuk check-in. Ada 2 kamar hotel yang disewakan untuk mereka dari pihak penyelenggara. Setelah melakukan home pimpa, Raja mendapat jatah 1 kamar bersama Doni dan Ferdi, sementara Edo dan Fandi berada di kamar sebelahnya. Setelah urusan check-in selesai, mereka menuju kamar masing-masing. Pintu lift terbuka di lantai di sebuah lorong lantai 3. Terdengar sebuah teriakan dari kamar 213, membuat mereka berhenti sejenak dan saling pandang. "Gila, baru sampai aja udah dengar suara rintian minta tolong gitu," ucap Ferdi. "Tolong gimana dulu nih? Kalau minta tolong dia lagi enak-enak, gimana nolongnya?" Celetuk Edo seraya terkekeh. "Otak mesum banget lu, Doh." Doni menoyor kepala temannya. Kelima pemuda tersebut berjalan perlahan di depan kamar 213. Kembali mereka dibuat terkejut. Tiba-tiba ada suara berdebam kencang diiringi teriakan seorang wanita. Beberapa kali wanita itu menjerit. Suaranya terdengar sangat keras. "Waduh, ini sih udah gak beres nih," tukas Fandi yang langsung saja mengetuk kencang pintu kamar tersebut. Raja ikut menempelkan daun telinganya untuk mendengar lebih jelas apa yang terjadi sebenarnya. "Kita dobrak aja apa gimana?" Raja bersiap untuk mendobrak. Tunggu dulu, hubungi pihak hotel aja," seru Doni. Mereka setuju usul Doni. Edo dan Ferdi lantas bergegas masuk ke dalam lift lagi. Dalam satu jeritan terakhir, terdengar suara keras seperti benda tumpul yang dihantamkan ke sesuatu. Buk! Setelah itu, jeritan wanita tersebut sudah tidak lagi terdengar. Hening.
Tak lama kemudian, suara gagang pintu kamar itu berbunyi. Perlahan pintunya terbuka. Betapa terkejutnya Raja, Fandi, dan Dion ketika melihat mayat seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun terbaring dengan mata melotot. Yang parahnya lagi, mereka melihat sosok wanita tersebut tanpa busana dan bersimbah darah. Kepalanya tampak hancur sebagian. Sprei putih di dalam kamar itu berlumuran darah. Ada kursi yang tergeletak di lantai dengan noda darah di sana. Kita nggak bisa masuk, Ja. Ini TKP loh. Jangan pegang apapun. Tita Doni menahan Raja. Tapi barusan dia masih teriak, Kak. Bisa aja kan kalau pembunuhnya ada di dalam. Kata Raja mencoba melongok mengamati bagian dalam hotel. Enggak, Ja. Dia udah mati dari tadi. Tuh, hantunya lagi nangis di situ. Tunjuk Fandi yang memiliki kemampuan melihat makhluk tak kasat mata, sama seperti Raja. Sosok hantu wanita sedang meringkuk dan menangis. Ketika Raja mengamatinya, wanita itu mendongak dan menoleh ke arah Raja. Gemeretak tulang leher berbunyi memilukan. Wanita itu menghentikan tangisannya, lalu tersenyum menyeringai. Wajahnya masih bersimbah darah. Dia juga menunjuk ke arah kamar mandi. Lu berdua jangan bikin gua takut deh. Lagi pada lihat hantu kan? Tanya Doni. Fandi dan Raja mengangguk. Sepertinya Mbak itu mau kasih tahu kita tentang kematian dia. Lirih Raja. Tak lama kemudian, petugas hotel datang bersama Edo dan Ferdi. Setelah memastikan kamar tersebut, pihak hotel lalu menghubungi polisi setempat. Diduga, wanita itu merupakan seorang biduan kampung sebelah yang kerap merangkap menjadi wanita bayaran. Menurut petugas hotel, dia sering melihat wanita itu dibawa ke hotel oleh pelanggannya. Malam itu, wanita bernama asli Sutinah yang memiliki nama panggung Serena itu mengaku pada Raja kalau dia mengalami kesialan karena mendapat pelanggan seorang pria dengan emosi labil. Pria itu merasa tersinggung saat Serena menghina tubuh gendutnya yang juga bau badan. Lantas saja, pria tersebut serta-merta menghabisinya. Akan tetapi, si tersangka tersebut ternyata tidak kabur, melainkan masih berada di kamar mandi. Dia ditemukan tewas dengan kondisi sayatan di bagian lehernya. Diduga, pria bernama Yanto itu menggorok lehernya sendiri dengan pisau lipat miliknya karena memiliki kelainan jiwa. Dia ketakutan setelah mendapati dirinya membunuh Serena. Astagfirullah, mayatnya ada di sini, guys. Raja membuka pintu kamar mandi perlahan. Malam itu, beberapa pihak berwajib dan awak media langsung datang meramaikan Hotel Melati Indah karena kasus pembunuhan tersebut. Pihak berwajib juga meminta keterangan dari Doni dan teman-teman karena mereka yang pertama kali mengetahui kejadian ini. Secara tidak langsung, tentu saja ini sedikit memengaruhi kesiapan grup band mereka yang akan tampil. Doni berusaha meyakinkan kawan-kawannya untuk tetap fokus. Biar bagaimanapun juga, the show must go on, dan acara pembukaan kafe Pantai Hits tetap berlanjut. Namun ternyata mereka salah. Kematian Serena hanyalah awal dari teror mencekam yang akan hadir di hotel tersebut. Acara berlangsung dengan meriah. Para pengunjung menikmati satu demi satu acara yang ditampilkan. The Bandits Band sukses memeriahkan panggung yang berada di dekat pantai. Cuaca saat itu juga sangat bersahabat dengan semilir angin pantai yang menyejukkan. Kalian jangan pulang dulu ya, pinta Bos Edi, si pemilik kafe. Memangnya kenapa, Bos? Tanya Doni. Saya ada kerjaan buat kalian. Besok malam anak saya ulang tahun di Hotel Melati Indah. Dia Sweet 17 dan mau kalian isi acaranya. Saya langsung bayar via transfer seperti biasa. Edi menyerahkan layar ponselnya dan mengirimkan uang 5 juta rupiah. Tarif standar The Bandits Band untuk 5 lagu. Saya tambahin 1 juta lagi, dan biaya akomodasi kalian saya yang tanggung. Gimana? Anak saya ngefans banget sama kalian, ucapnya. Doni menoleh pada rekan-rekannya yang mengangguk setuju. Toh, mereka sedang dalam masa liburan di semester ganjil. Oke bos, sahut Doni seraya berjabat tangan. Malam itu,
Meski agak merinding melewati garis kuning polisi di depan kamar 213, kelima pemuda itu bergegas menuju kamarnya untuk beristirahat. Masih terekam jelas kejadian itu di kepala mereka. Untuk menyenangkan rekan-rekannya, Doni pun berjanji akan mengajak mereka untuk bermain banana boat dan wisata kuliner dekat pantai esok pagi. Pukul 1 dini hari, Edo terbangun. Dia mendengar tawa seorang wanita seperti sedang asyik menonton televisi. Dalam keadaan mengantuk, ia meraba-raba remote televisi di atas nakas antara ranjang miliknya dan ranjang Fandi. Matanya memicing ke arah layar. Edo sampai heran kenapa televisi tiba-tiba menyala dan tayangannya berganti ke serial drama. Tanpa berpikir macam-macam, ia langsung mematikannya. Mungkin saja Fandi sempat menyalakan televisi, lalu ketiduran. Edo merapikan selimut. Pemuda itu pun kembali tidur. Sebelum terlelap kembali, tiba-tiba Edo mencium aroma parfum wanita yang sangat menyengat. Ia mengendus-enduskan hidungnya, lalu mengernyitkan dahi. Edo bergegas bangun, berusaha mencari sumber bau parfum yang menyengat itu. Dia melangkah ke kamar mandi, karena ternyata aroma parfum itu berasal dari sana. Dia menoleh ke sekeliling, memerhatikan dengan saksama. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pintu ditutup kembali. Masih penasaran dengan aroma parfum yang ia endus, ia akhirnya perlahan membuka pintu kamar mandi itu lagi. Anehnya, tetap tidak ada apa-apa di dalam sana. Edo sampai mendongak ke atas. Namun, tetap saja dia tidak menemukan apapun di sana. Edo lalu kembali ke atas ranjang dan kembali mencoba untuk memejamkan mata. Namun, lagi-lagi dia terbangun dengan televisi yang sudah menyala. Dia akhirnya membangunkan Fandi. "Van, bangun Van. Bangun dulu sebentar." Edo menggoyangkan bahu Fandi. Apaan sih Do? Fandi yang kesal malah menutup wajahnya dengan bantal. "Lu ngerjain gue ya? Lu kan tadi yang nyalain TV?" tuduhnya. "Gue gak ngerti deh lu ngomong apa. Kantuk banget gue tahu." Balas Fandi tak mau menoleh ke arah Edo. Jangan-jangan televisinya rusak," gumam Edo tetap berpikiran positif. Tiba-tiba Edo mendapati jejak kaki berlumur darah di kamar. Rasa penasaran membuat pemuda itu bangkit lalu mengikuti jejak tersebut. Ternyata jejak darah itu menuju ke arah jendela. Karena rasa penasaran tak bisa dibendung juga, ia pun terus mengikuti jejak kaki tersebut. Namun di depan jendela hotel, jejak itu terputus. Dari jendela itu, Edo dapat melihat ada seorang wanita yang sedang asyik berenang di kolam renang hotel. Edo menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 1:45. Gila, udah hampir jam 2 gini ada cewek renang. Gak dingin apa ya? Saat sedang mengamati wanita tersebut, Edo tersentak kala terdengar ketukan di pintu kamar hotel. Mengintip dari door viewer, Edo melihat sosok Ferdi yang berada di depan pintu itu. Edo lantas membuka pintunya. Ngagetin aja lu, Di, ucapnya berdecak kesal. "Gue boleh tidur di sini gak?" tanya Ferdi. "Emang kenapa kamar lu? Kan ada Raja sama Dion." "Gue gak bisa tidur. Gue takut setan." Edo hanya terdiam memandang Ferdi. Sebenarnya dia merasa ada sesuatu yang janggal kala itu. Namun Edo tak ambil pusing karena rasa lelah yang menghinggapinya. "Bukannya lu tidur sama Raja? Kenapa masih takut?" tanya Edo. "Raja pules banget. Mana tidurnya ngorok. Berisik tahu," jawabnya. "Ya udah, tidur sana. Sempit-sempit dah gue tidur sama lu," keluh Edo. Keesokan harinya pukul 7 pagi, ponsel Edo berdering. Ferdi menghubunginya. "Bro, bawa senar gitar nggak?" tanya Ferdi dari dalam ponsel. "Ada tuh." "Loh, bukannya tadi lu bangun sekalian ambil? Emang lu balik ke kamar lu jam berapa?" "Emangnya gue dari kamar lu, Do? Perasaan enggak deh." Ferdi balik bertanya karena tak mengerti.
semalam lu tidur di sini katanya takut setan. Terus lu kesel karena si Raja tidurnya ngorok. Tukas Edo menjelaskan. Ngaco lu. Gue gak kemana-mana. Gue tetap tidur di kamar ini sama Raja. Gue ke kamar lu dah. Ambil senar sekarang. Ferdi memutuskan sambungannya. Setelah didera kecemasan, Edo tersentak kala melihat Fandi sudah berdiri di hadapannya. Pemuda itu mengusap rambut dengan handuk kecil, seraya menatap Edo dengan heran. Lu mabok ya, Dok? Sejak kapan Ferdi tidur sama lu di sini? Jelas-jelas pas gue sholat subuh lu tidur sendirian. Mana lu gak mau dibangunin buat sholat? Kesambet lu jangan-jangan, ucap Fandi yang mendengar percakapan Edo dari tadi. Dia melempar handuk kecil basahnya ke wajah Edo. Kampret lu nih, sungut Edo. Hatinya masih berkecamuk. Jelas-jelas kalau dia melihat Ferdi semalam dan tidur di sampingnya. Gue ke kamar Doni dulu ya. Lu mandi dulu Gi, biar muka lu gak tambah buluk, ejek Fandi, lalu keluar dari kamar hotel, segera menghindari lemparan handuk dari Edo ke arahnya. Edo yang meraih kaos salin dari kopernya lantas terkejut melihat sosok Fandi duduk di kursi samping meja. Lah, si Fandi, bukannya tadi lu udah keluar mau ke kamar Dion? Tanya Edo. Fandi hanya terdiam dan menggeleng. Gak jelas lu. Ya udah, tungguin gue di situ. Gue mandi dulu sebentar, pinta Edo. Fandi mengangguk. Edo lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan wajah. Dia mencuci muka di wastafel, lalu memerhatikan wajahnya sendiri di depan cermin. Amboy, ganteng banget gue. Gumam pemuda keturunan Maluku itu penuh percaya diri. Tanpa Edo ketahui, Fandi lalu masuk ke dalam toilet. Dia berdiri di samping Edo. Setan, ngagetin aja lu kayak setan, cibir Edo. Pemuda itu tidak memerhatikan lagi seseorang yang sedang berdiri di depan cermin setelahnya karena dia sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Selesai buang air kecil, Edo berjalan ke arah wastafel lalu mencuci tangannya. Namun sesuatu menyentaknya. Betapa terkejutnya Edo saat melihat bukan sosok Fandi yang ada di depan cermin, melainkan adalah sosok wanita. Tatapan netranya kosong dengan wajah dingin menakutkan. Pemuda itu makin terperanjat saat ingat kalau wajah wanita itu adalah wanita yang pernah tewas beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, saat Edo menoleh ke sebelah kanan, yang tampak adalah sosok Fandi, kawannya sendiri. Aduh, gue capek banget kali ya. Udahlah, gue mau minta makan dulu sama Doni. Kayaknya makan nasi goreng enak nih, gumam Edo. Pemuda itu pun menuju pintu kamar hotel, lalu berkeinginan keluar dan menuju ke kamar Doni. Pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup kencang. Van, lu mau boker ya? Tanya Edo. Ya udah, gue pergi duluan. Gue ke kamar Doni ya, seru Edo. Edo lalu keluar dari kamar. Dia berjalan melalui koridor menuju lift. Namun, saat berjalan di lorong koridor, tiba-tiba saja seluruh lampu di sana padam. Edo langsung merasa terkejut. Buru-buru, ia langsung merogoh ponsel dari saku celananya dan menyalakan senter dari ponsel tersebut. Satu persatu dia lewati pintu kamar. Tiba-tiba, langkahnya terhenti ketika mendengar suara aneh dari kejauhan. Edo lalu menajamkan indera pendengarannya. Dia yakin sekali kalau dia jelas mendengar suara wanita yang sedang menangis. Bulu kuduknya mulai meremang. Edo bergidik takut, tetapi dia juga penasaran. Pemuda itu pun melangkah kembali. Sekarang ia mengikuti sumber suara itu. Kedua matanya memicing. Tepat di sudut koridor, ada seorang perempuan yang duduk sambil memeluk dengkulnya sendiri. Kepala perempuan itu menunduk. Dia terdengar menangis sesenggukan. Perempuan itu berambut sebahu, mengenakan kaos yang lusuh dan juga celana jeans. Edo mencoba mendekat. Mbak kenapa di sini? Tanya Edo perlahan mendekat. Pemuda itu mengarahkan cahaya senternya pada perempuan tersebut. Mbak kenapa? Tanya Edo lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban.
Perempuan itu masih saja menangis. Edo memberanikan diri mencoba menyentuh pundak perempuan itu. "Mbak," tanya Edo lagi. "Temani aku, Mas," ucapnya. Akhirnya perempuan itu angkat bicara. Suaranya lirih, tetapi kepalanya masih menunduk. "Mbak bilang apa?" Edo mencoba mendekat agar dapat mendengar jelas. "Temani aku." Perempuan itu lalu mendongakkan kepala. Edo merasa pernah melihat wajah itu sebetulnya. Lu itu kan..." Edo mencoba mundur perlahan. Sosok itu merupakan perempuan yang kemarin tewas mengenaskan. Kepala retak, wajah bersimbah darah, serta darah dan nanah masih mengalir. Pemandangan yang benar-benar mengerikan. "Temani aku, Mas," ucapnya lagi. Dia berdiri dan berjalan mendekat ke arah Edo. Perlahan demi perlahan, Edo merasa tubuhnya kaku. Kedua kakinya tak dapat dia gerakan. Pergi lu, pergi!" seru Edo sambil menyorotkan senter ke wajah wanita itu. Hantu perempuan itu semakin mendekat, sampai akhirnya Edo berteriak dan jatuh ke lantai tak sadarkan diri. "Edo mana, Van?" Doni tak melihat sosok Edo yang tak kunjung tiba saat sarapan. "Lah iya ya, kok nggak nyusul-nyusul? Apa dia ketiduran?" tanya Ferdi. "Perasaan dia nggak tidur, dia lagi di kamar mandi tadi," sahut Fandi. "Kita samperin aja yuk, nanti dia kenapa-napa lagi," ajak Raja. Akhirnya ketiga pemuda itu beranjak menuju kamar Edo. Setelah keluar dari lift, mereka melihat tubuh Edo berada di lantai tak sadarkan diri. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Raja dan Fandi melihat di atas tubuh Edo terdapat sosok wanita yang berlidah panjang sedang menjilatinya. Ngapain kamu? Masih pagi gini udah gentayangan," seru Raja. Sosok itu menoleh dan menyeringai. Dia bangkit lalu pergi menghilang. "Tunggu!" Raja berusaha mengejar. Fandi menahannya, memintanya dan yang lainnya untuk mengangkat tubuh Edo. Mereka lalu menuju kamar hotel untuk membaringkan Edo. "Kalian lihat apa sih?" tanya Doni. "Ada hantu perempuan tadi lagi nindih Kak Edo, terus dijilatin," ucap Raja. Yang bener lu, Ja." Doni langsung merasakan bulu kuduknya meremang. "Raja gak bohong, gue juga bisa lihat. Ada minyak kayu putih apa balsam gitu. Gue mau bikin Edo siuman," pinta Fandi. "Kayaknya gak ada, tapi krim yang buat nyeri otot ada. Bentar, gue ambilin." Ferdi bergegas menuju tas ransel miliknya. Sementara itu, Doni lalu menghubungi pihak hotel untuk memesan teh manis serta bubur jika ada. Biar bagaimanapun juga, Edo belum sarapan. Malam itu, acara ulang tahun anak bos Edi berlangsung meriah. Edo memohon pada Doni untuk segera bergegas pulang. Dari tadi, rasa takut yang begitu sangat terus saja menyerangnya. Bahkan Ferdi juga sempat diganggu saat berada di kamar mandi. Ia benar-benar diselimuti rasa khawatir. Saat rekan-rekannya sedang bersiap untuk packing, Raja mendengar suara wanita yang sedang menangis. Rasa penasaran membuatnya mengikuti sosok hantu wanita itu menyusuri lorong hotel. Sampai dia menuju ke lantai 5, masuk ke sebuah lorong yang terdapat hiasan lukisan dan patung tembikar sebagai perhiasan koridor. Raja merasakan suhu dingin yang tak biasa, diikuti oleh aroma wewangian melati yang pernah ia cium juga sebelumnya. Pemuda itu mulai merasa gelisah. Detak jantungnya juga berdebar tak karuan. Namun, ia tetap berjalan perlahan, menapak selangkah demi selangkah. Raja tiba di sebuah koridor. Ada dua orang sedang berdebat, seperti sepasang suami istri. Sang anak perempuan hanya menatap takut seraya memeluk boneka kelincinya. Sang istri menuding kalau sang suami telah berselingkuh. Pria itu mendorong sang istri masuk ke dalam kamar hotel yang berada di paling sudut. Si anak perempuan masih termangu berdiri di hadapan pintu kamar hotel yang terbuka. Hantu wanita yang diikuti Raja tersenyum menyeringai ke arah Raja, sampai akhirnya dia masuk ke dalam kamar tempat pasangan tadi berdebat. "Papa, Mama, hentikan!"
Teriak anak perempuan itu khawatir, tetapi tidak ada jawaban yang dia dapatkan. Kedua orang tuanya masih saja terus bertengkar. Mendadak sang ayah memukul ibunya sampai terjerembab ke atas kasur. Dia berusaha mencekik istrinya. Si anak yang panik berusaha menarik tangan ayahnya sampai lepas. Namun, si ayah mendorong anaknya jatuh, kemudian dia pergi. Hanya kata-kata makian terhadap anak dan istrinya yang mengiringi kepergiannya kala itu. Raja dari kejauhan melihat pria itu masuk ke dalam lift. Sungguh dia tidak bisa ikut campur, karena hal tersebut merupakan masalah rumah tangga dan hal pribadi orang lain. Tujuan raja adalah mengamati hantu wanita tadi. Ibu dari anak tadi lantas bangkit dan menuju ke sebuah meja rias. Di atasnya ada sebuah tas. Si anak perempuan tadi melihat ibunya sedang menatap ke arah cermin dengan rambut hitam panjang tergerai dan sudah acak-acakan. Sorot mata wanita itu kemudian bergulir ke tempat putrinya yang sedang berdiri lewat pantulan cermin. Mereka terdiam sejenak, saling mencoba mengenali situasi ini yang mendadak terasa canggung sekali. Bibir wanita itu tersungging melihat putri kecilnya. Lalu suara tembakan keras terdengar. Si anak perempuan berdiri diam. Telinganya mendadak tuli. Dia tak bisa mendengar suara apapun kecuali dengungan yang merasuk ke dalam dirinya. Anak itu mematung dalam diam, terjebak dalam situasi yang sama sekali tak pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa penghuni kamar akhirnya memberanikan diri untuk mencari asal suara letusan itu. Sosok hantu wanita yang tadi raja ikuti tertawa. Dia berhasil menghasut sang wanita untuk mengakhiri hidupnya. Tak lama setelahnya, tempat itu sudah dipenuhi oleh para tamu dan staf hotel yang berdatangan. Wajah mereka tampak terkejut melihat apa yang ada di dalam kamar. Teriakan dan rasa ngeri diikuti oleh perasaan tidak percaya tergambar jelas di garis wajah mereka. Si anak perempuan berkepang dua itu masih berdiri di muka pintu. Ia memandang kosong ke tempat ibunya sedang terkapar dengan kondisi yang mengenaskan. Dari kepalanya mengalir darah berwarna merah kehitaman, membasahi karpet warna hijau bergambar kepala harimau di bawah meja rias. Di tangannya tergenggam sebuah revolver. Seorang staf hotel wanita yang baru saja tiba tak bisa berkata apa-apa. Sorot matanya tampak bingung, tak percaya dengan pemandangan yang ia saksikan di hadapannya. Tangannya membungkam mulut dengan ekspresi terguncang hebat sebelum akhirnya ia sadar bahwa dirinya harus segera membawa anak itu pergi. Ia peluk lalu menggendong gadis kecil itu dan membawanya pergi sejauh mungkin dari tempat kejadian sampai polisi datang mengamankan. Anak perempuan berusia kurang lebih 7 tahun itu sedari tadi hanya bisa diam saja mematung, memandang lorong yang panjang dari punggung staf wanita yang menggendongnya. Jauh di dalam kepalanya, detail adegan bagaimana ibunya menembakkan revolver tepat di mulut masih tergambar dengan begitu jelas. Raja hanya bisa melihat hantu wanita itu bersenandung. Aku diperintahkan untuk membawa yang terpilih menuju kematiannya. Aku akan membuat teror di hotel ini, ucapnya seraya melayang pergi dan tertawa dengan puas. Fandi menghampiri raja dan menyentuh bahunya. Dia juga baru tahu tentang kejadian mengerikan di hotel itu. Rupanya si perempuan tadi membawa senjata api secara diam-diam untuk menghabisi nyawa suaminya. Namun, dia malah memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Entah karena memang kondisinya yang depresi atau ditambah pula hasutan gaib dari hantu wanita Serena yang bergentayangan di dalam hotel. Tak ada yang bisa kita lakukan, Ja. Hantu itu sudah mengabdi pada pemilik hotel yang sepertinya suka mencari tumbal. Jadi, demi keselamatan kita dan teman-teman, sebaiknya kita pergi saja dari sini, ucap Fandi. Tapi Kak, kita berdoa saja supaya Allah yang balas perbuatan pemilik hotel yang sesat itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.